Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sahabat yang dimuliakan Allah, apakah Nabi Nuh berputus asa karena tidak mampu membuat sebagian besar kaumnya untuk beribadah kepada Allah? Bahkan setelah berlalu selama lebih dari 850 tahun. Apakah Nabi Muhammad SAW berputus asa dari menebarkan agama Islam, meski mendapat pertentangan dari keluarga dan kaumnya sendiri? Dan apakah beliau berputus asa setelah mendapat perlakuan menyakitkan dan penyiksaan, baik fisik maupun verbal? Jawabannya ialah tidak. Nabi Nuh masih terus berseru kepada kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski kaumnya sendiri menganggap orang tua yang gila. Dan sebelum terjadi banjir bandang yang menenggelamkan sebagian luas muka bumi, beliau masih tetap berseru kepada kaumnya untuk menaiki bahtera buatannya. Bahkan hingga detik-detik akhir beliau pun masih tetap berusaha dan tiada sedikit pun berputus asa. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Dengan penuh kesabaran, beliau menyampaikan dakwah Islam kepada kerabatnya terlebih dahulu dengan lembut, meski mendapat banyak penolakan. Lalu ketika dakwah dimulai secara terang-terangan, masyarakat Mekkah dan kaum Quraisy mulai melakukan serangan dan siksaan kepada kaum muslim. Rasulullah SAW pun sama sekali tidak berputus asa. Ketika orang-orang mengatakan baginda adalah orang gila, penyair, pengidap penyakit ayan, dan penghayal, maka beliau menghadapinya dengan senyuman. Ketika Rasulullah SAW mendapat siksaan fisik, beliau menerimanya dengan tabah dan tetap bersabar. Berputus asa bukanlah sifat seorang mukmin sejati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan itu. Seorang mukmin harus senantiasa optimis dalam keadaan apapun. Berputus asa tidaklah menyelesaikan masalah, tapi justru akan menumpuk dan menambah masalah. Sebuah kisah yang populer tentang Nabi Yunus dapat menjadi perenungan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu." Quran Surah As-Saffat ayat 139-148. Ayat-ayat ini mengisahkan saat Nabi Yunus meninggalkan umatnya, lalu ia naik ke sebuah kapal yang penuh dengan muatan. Karena suatu hal yang mengancam keselamatan kapal, maka diputuskan untuk mengurangi penumpang. Lalu dilakukanlah pengundian untuk menentukan siapa yang akan dilempar ke laut. Maka Nabi Yunus kalah dan harus dilempar ke laut. Kemudian Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan yang besar. Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan sampai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Lalu Nabi Yunus dilemparkan ke suatu daerah yang tandus dan dalam keadaan sakit. Setelah mengalami berbagai kesulitan tersebut, akhirnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang lagi, yaitu mulai tumbuhkannya pohon labu dan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bersabar atas segala ujian yang dihadapinya. Kisah Nabi Yunus tersebut dapat kita jadikan teladan bahwa sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sudah seharusnya kita selalu berpikir positif dan tidak berputus asa. Selalu yakin bahwa ada hikmah dari setiap kejadian atau kondisi yang kita alami saat ini. Bukan berarti kita akan sulit selamanya, karena ada kebaikan dan kemudahan setelahnya. Kesulitan dan kegagalan bukanlah kita. Kesalahan kita dan diri kita ialah dua hal yang berbeda. Kesalahan adalah kesalahan, sedangkan diri kita ialah diri kita. Maksudnya apabila kita melakukan kesalahan, bukan berarti diri kita ialah orang yang selalu salah. Kita hanya membuat kesalahan saja, sedang kesalahan itu masih bisa kita perbaiki dan kita juga bisa bertaubat. Oleh karenanya, janganlah berdiam diri dan tenggelam dalam putus asa. Teruslah bergerak maju dan berpikir positif. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersama kita, insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surah At-Tolak ayat 2. Setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Setiap ada kesulitan, niscaya ada jalan keluarnya. Bagi orang yang bertakwa, tidak berputus asa dan tetap bersabar adalah cara yang tepat menuju jalan keluar. Tidak perlu risau dan pesimis, karena kemudahan dan jalan keluar sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kita perbuat ialah dengan menambah kadar ketakwaan kita, agar jalan keluar dan kemudahan segera menghampiri kita. Sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mempermudahnya apabila kita mau bersabar dan bertakwa kepadanya. Sungguh tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika Dia memberi jalan keluar bagi kita. Takwa ialah alasan bagi kita untuk tidak berputus asa dan menyerah saat menghadapi masalah yang rumit. Karena jika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Tolak ayat 4. Wallahu a'lam.